Di negeri yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ada satu aroma yang menyatukan banyak hati, yaitu wangi mie instan yang baru saja diangkat dari panci. Indomie menyimpan sejuta cerita tentang kehidupan orang Indonesia, bukan hanya soal rasa, melainkan tentang kebiasaan, kenangan, dan kehangatan yang tumbuh dari hal-hal kecil. Di pagi yang masih basah oleh embun, Indomie sering menjadi penyelamat waktu. Saat jam berdetak terlalu cepat dan perut belum kosong, maka semangkuk mie hangat menjadi teman setia sebelum berangkat menjalani hari. Di siang hari, hadir sebagai jeda singkat dari lelah dan penat. Dan malam hari, ketika sunyi mulai berbicara dan lapar datang, Indomie kembali mengambil perannya, diam, setia, dan mengerti. Setiap orang punya cerita sendiri dengannya. Ada mahasiswa yang mengenang Indomie sebagai saksi bisu malam-malam panjang penuh kopi dan harapan. Ada pekerja yang menjadikannya pengobat rindu saat jauh dari rumah. Ada pula keluarga sederhana yang menyulapnya menjadi hidangan istimewa dengan tambahan telur, sayur, cabai, lalu menikmatinya bersama. Keistimewaan Indomie terletak pada rasanya yang akrab di lidah. Perpaduan bumbu yang khas, gurih, pedas, dan kadang manis, seolah memahami selera masyarakat Indonesia yang beragam. Setiap daerah, setiap orang, punya cara sendiri menikmatinya, dari yang sederhana sampai kreatif. Indomie selalu bisa menyesuaikan diri. Indomie tidak pernah memaksa cara menikmatinya, membiarkan orang Indonesia menjadi kreatif, yaitu direbus atau digoreng, pedas atau tidak, dengan nasi atau tanpa nasi. Dari dapur kos yang sempit hingga warung kaki lima yang ramai, Indomie selalu menemukan tempatnya. Ia menyerap kebiasaan lokal, menyesuaikan diri dengan lidah, dan akhirnya menjadi milik semua orang. Lebih dari sekadar mie instan, Indomie adalah bahasa bersama. Bahasa yang dipahami tanpa perlu dijelaskan, hadir saat dompet menipis, saat hujan turun deras, saat hati lelah dan butuh sesuatu yang hangat. Dalam kesederhanaannya, Indomie mengajarkan bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari hal yang rumit, kadang cukup dari semangkuk mie dan waktu sejenak untuk bernapas. Maka tak berlebihan jika Indomie disebut sebagai bagian dari perjalanan hidup orang Indonesia, tumbuh bersama generasi, berpindah dari satu cerita ke cerita lain, dari satu dapur ke dapur berikutnya. Dan selama masih ada lapar, kenangan, dan harapan, Indomie akan selalu punya tempat di hati banyak orang. Hujan turun pelan malam itu, membasahi atap kos yang sudah lama bocor di sudut. Lampu kamar menyala redup, dan jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Raka duduk di lantai, punggungnya bersandar ke kasur tipis, perutnya berbunyi lirih seolah mengingatkan bahwa hari ini belum benar-benar selesai. Ia membuka lemari kecil di pojok kamar. Di sana, tersisa dua bungkus Indomie seperti dua penjaga setia yang datang di saat genting. Raka tersenyum tipis. Entah sudah berapa kali mie itu menyelamatkannya dari lapar, rindu, dan sepi yang sering datang tanpa permisi. Air mendidih perlahan di panci kecil. Uapnya naik, mengaburkan ingatan Raka pada rumah. Dia teringat ibunya, yang dulu sering memasakkan mie dengan telur setengah matang dan daun bawang. Saat mie matang, dia menuangkan bumbu dengan hati-hati, seolah sedang meracik sesuatu yang penting. Semangkuk Indomie itu bukan sekadar makanan, yaitu jeda dari lelah, tugas yang menumpuk, dari mimpi-mimpi besar yang belum tahu jalannya. Raka menyeruput pelan, hangatnya menjalar, bukan hanya ke perut, tetapi juga ke pikirannya. Untuk sesaat, dunia terasa lebih ramah. Dia tak lagi merasa sendirian. Di tengah kota yang asing dan kehidupan yang belum pasti, semangkuk mie sederhana memberinya alasan untuk bertahan satu malam lagi. Hujan masih turun ketika Raka menghabiskan suapan terakhir. Ia mematikan lampu, berbaring, dan memejamkan mata. Di luar, malam terus berjalan. Di dalam kamar kecil itu, Indomie telah selesai menjalankan tugasnya, menemani, menguatkan, dan diam-diam mengingatkan bahwa esok selalu punya peluang baru.